Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuningsi dengan NIM 23 10 11 034 dari kelas IKA 23C. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pengelolaan akses file dan direktori. Pengelolaan akses file dan direktori adalah salah satu aspek krusial dalam sistem operasi Linux untuk menjamin keamanan data dan meningkatkan uh, produktivitas terutama dalam lingkungan kerja kolaboratif. Linux memiliki fitur pengaturan hak akses berdasarkan grup pengguna serta izin baca, tulis, dan eksekusi atau RWX yang memungkinkan pembatasan akses sesuai dengan kebutuhan. Namun, masalah seperti akses tidak sah atau kehilangan data dapat muncul jika pengaturan izin tidak diatur dengan baik. Nah, selanjutnya, pada tujuan dari presentasi ini adalah untuk mempelajari pengelolaan izin file dan direktori, cara membatasi akses ke subdirektori tertentu, dan penggunaan sticky bit sebagai langkah keamanan tambahan dalam sistem Linux. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah pada pembahasan ini. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengatur hak akses file dan direktori di Linux dengan menggunakan grup pengguna dan izin baca, tulis, dan eksekusi atau RWX. Yang kedua, bagaimana dapat membatasi akses ke subdirektori agar hanya grup pengguna tertentu yang dapat mengaksesnya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana sticky bit dapat meningkatkan keamanan direktori bersama dan mencegah penghapusan file oleh pengguna yang tidak berwenang. Selanjutnya, ada beberapa pembahasan atau langkah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada log terminal, yang kedua membuat struktur direktori utama, yang ketiga membuat grup pengguna untuk tim, yang keempat menambahkan pengguna ke grup, yang kelima menetapkan kepemilikan grup, yang keenam mengatur izin pada direktori tim, yang ketujuh menerapkan sticky bit pada direktori, yang kedelapan menguji akses. Dan langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Yang pertama yaitu pembahasan atau langkah pertama. Yang pertama log terminal. Sesuai pada gambar tersebut menunjukkan bahwa perintah script dapat digunakan di terminal Linux untuk mencatat semua aktivitas terminal ke dalam file log bernama session log. Perintah tersebut berguna untuk mencatat proses yang dilakukan di terminal. Pencatatan log telah dimulai dengan pesan script stat output log file is session log dan juga dapat meninjau kembali perintah yang telah dijalankan selama sesi terminal menggunakan file log ini. Yang kedua, yaitu membuat struktur direktori utama. 1. Pembaruan paket pada sistem operasi Linux. Nah, pada gambar yang pertama yaitu sudo apt update. Nah, pada perintah sudo apt update digunakan untuk memperbarui daftar paket sistem operasi Linux. Perintah tersebut memastikan bahwa sistem memiliki informasi paket terbaru yang dapat diunduh atau diperbarui seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pertama ini. Nah, pada gambar yang di bawah itu adalah proses mengunduh daftar paket terbaru dari repositori resmi yang menunjukkan hasil dari perintah sudo apt update atau sebuah pesan reading packet list done yang menunjukkan bahwa proses ini telah selesai. Selanjutnya yaitu menginstal aplikasi Tree. Nah, pada gambar di atas ini menunjukkan sudo apt install Tree. Ya, install Tree bahwa sebuah alat yang bermanfaat untuk menampilkan struktur direktori dalam format pohon. Perintah sudo apt install Tree ini digunakan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, selanjutnya pada gambar di bawah menunjukkan output dari perintah instalasi apt install Tree yang mencakup mengunduh file yang diperlukan,
memverifikasi integritas file dan kemudian menginstalnya ke dalam sistem. Aplikasi ini telah berhasil diinstal dan siap digunakan seperti yang ditunjukkan pada pesan unpacking dan setting up. Selanjutnya, yaitu membuat direktori utama atau menampilkan struktur direktori. Sesuai dengan pada gambar tersebut, yaitu perintah mkdir P digunakan untuk membuat direktori utama dengan nama 23.10.11.034 yang memiliki perintah subdirektori berbagi tim A, tim B, dan tim C seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Perintah itu juga berguna untuk membuat banyak direktori sekaligus dan juga melibatkan struktur direktori bersarang. Selanjutnya yaitu membuat grup pengguna untuk masing-masing tim. 1. Membuat direktori utama atau menampilkan struktur direktori. Pada gambar tersebut menunjukkan cara membuat grup pengguna di Linux menggunakan perintah sudo grepet tim A, tim B, dan tim C. Dan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan tim. Grup ini nantinya digunakan untuk mengatur izin akses file atau direktori secara kolektif. Selanjutnya, yaitu menambahkan pengguna ke dalam grup. Yang pertama yaitu kita saya menambahkan pengguna Elsa ke dalam grup dengan cara menggunakan perintah add user untuk menambahkan pengguna baru bernama Elsa yang memerlukan konfigurasi informasi pengguna seperti ID pengguna, direktori rumah, dan password. Kemudian pengguna Elsa ditambahkan ke grup tim A menggunakan perintah yang terintegrasi dalam proses pembuatan pengguna untuk memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang sesuai dengan grup yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, menambahkan pengguna Ningsi ke grup. Sama dengan pengguna Elsa, pengguna Ningsi juga ditambahkan ke dalam grup tim A. Selanjutnya, ada pengguna Eda. Menambahkan pengguna Eda sama seperti dua pengguna sebelumnya, pengguna Eda ditambahkan ke dalam grup tim B. Dan pengguna yang terakhir yaitu menambahkan pengguna Nana ke dalam grup. Pada gambar sebelumnya, Eda dan Nana menunjukkan bahwa perintah add user digunakan untuk membuat Elsa, Eda, Ningsi, Nana sebagai pengguna baru dengan menggunakan perintah ini dan dapat membuat akun pengguna baru dengan mengatur ID directory home dengan cara home strip nama pengguna. Kemudian dan menyalin file default etc atau SKEL, dan setelah selesai pengguna secara otomatis ditambahkan ke dalam grup pengguna sebagai grup default dan diminta untuk mengatur kata sandi dan informasi tambahan seperti nama lengkap. Jika tidak diperlukan, mereka dapat menekan enter untuk melewati bagian tersebut. Selanjutnya yaitu menambahkan pengguna ke grup. Bagian E yaitu menambahkan pengguna ke dalam grup tertentu. Pada gambar E menunjukkan bahwa perintah usermod AG dapat digunakan untuk menambahkan pengguna yang sudah ada ke grup tertentu tanpa menghapus grup lain seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Misalnya, perintah sudo
user mode AG tim A Elsa, memasukkan pengguna Elsa ke dalam grup A. Yang kedua yaitu sudo user mode AG tim A Ningsi, juga memasukkan pengguna Ningsi ke grup yang sama, yaitu tim A. Yang ketiga yaitu perintah sudo user mode AG tim B Eda, memasukkan pengguna Eda ke dalam grup tim B. Dan yang terakhir yaitu perintah sudo user mode AG tim C Nana, memasukkan pengguna Nana ke dalam grup C. Nah, pada gambar di bawah yaitu verifikasi keanggotaan grup. Pada gambar tersebut menunjukkan cara menggunakan perintah grup untuk mengetahui grup mana yang diikuti oleh pengguna tertentu. Dalam contohnya itu perintah groups Elsa menunjukkan bahwa pengguna Elsa telah bergabung dalam grup seperti admin, CD-ROM, dan tim A. Kemudian, sebagai hasil dari perintah grup Ningsi, pengguna Ningsi tergabung dalam grup pengguna dari tim A. Terakhir yaitu setiap pengguna dapat melihat grup yang terkait dengan perintah grup Eda dan Nana. Untuk memastikan bahwa pengguna memiliki akses sesuai dengan grup yang telah ditentukan, proses tersebut sangat membantu. Selanjutnya, yaitu menetapkan kepemilikan grup pada setiap direktori tim. 1. Memindahkan ke direktori utama. Nah, sebelum menetapkan kepemilikan grup, pada gambar A di atas menunjukkan perintah CD digunakan untuk berpindah ke direktori utama, yaitu home _Ningsi _23 10.11.034. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu menetapkan grup sebagai pemilik direktori utama, yaitu perintah CHGRP dapat digunakan untuk mengubah grup pemilik dari direktori tertentu seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Dengan menggunakan perintah sudo CHGRP tim A, grup tim A ditetapkan sebagai pemilik direktori tim A. Untuk direktori B, tim dan tim C dan divisi, perintah serupa diberikan dan langkah ini memastikan bahwa direktori dimiliki oleh grup yang sesuai dan memungkinkan akses yang lebih terorganisir berdasarkan grup. Nah, selanjutnya, mengatur izin pada direktori tim. 1. Atur hak akses direktori. Nah, pada gambar A menunjukkan cara menggunakan perintah chmod untuk mengatur hak akses direktori. Perintah sudo chmod dapat memberikan atau membatasi hak akses seperti menulis, membaca, dan mengeksekusi file di direktori tertentu. Langkah ini menjamin bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang diperlukan yang dapat mengakses atau mengubah isi direktori. Nah, yang kedua yaitu atau B yaitu verifikasi direktori. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan penggunaan perintah ls -l untuk menampilkan detail direktori termaksud kepemilikan dan izin akses. Output tersebut menunjukkan grup A atau tim A, tim B, dan tim C dan share memiliki kepemilikan dan izin akses pada direktori. Selanjutnya, 7 menerapkan sticky bit pada direktori bersama. Pada bagian A menunjukkan bahwa langkah-langkah mengaktifkan sticky bit pada direktori share menggunakan perintah chmod
bit sticky atau chmod 1770 digunakan untuk mencegah pengguna lain yang bukan pemilik file atau direktori menghapus atau mengubah file milik pengguna lain di dalam direktori bersama. Setelah diatur, direktori berbagai memiliki izin drwx strip T yang menandakan bahwa bit sticky telah diterapkan. Dengan sukses, sticky bit menjaga file bersama tetap aman meskipun banyak pengguna yang melihatnya. Selanjutnya, yaitu verifikasi sticky bit. Nah, pada gambar B ini menunjukkan hasil setelah sticky bit diaktifkan yang ditunjukkan pada gambar B. Yang berisi output izin drwx strip T pada direktori berbagi yang memastikan bahwa bit sticky telah aktif dan memberikan keamanan tambahan untuk file bersama yang membuat pengelolaan direktori berbagi lebih aman, terutama di lingkungan dengan banyak pengguna. Nah, dan yang terakhir yaitu menguji akses. Yang pertama yaitu membuat file baru. Nah, kedua kode di atas atau kedua kode tersebut menunjukkan bahwa untuk melakukan suatu pengujian akses direktori, pergi ke halaman direktori home ningsi 23.10.11.034 dengan menggunakan ls untuk menampilkan isi, lalu membuat file test ningsi.txt dengan touch dengan memverifikasi file. Setelah itu, pengguna masuk ke dalam subdirektori tim A untuk melakukan prosedur yang sama sekali lagi dan kembali ke direktori induk dengan cd. Baik, itulah tadi langkah atau pembahasan dari saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu manajemen izin file merupakan bagian terpenting dalam administrasi sistem operasi untuk menjaga keamanan data dan memastikan akses terhadap file serta direktori terkelola dengan baik. Dengan menggunakan perintah seperti script, administrator dapat mencatat setiap perintah yang dijalankan yang sangat bermanfaat untuk pemecahan masalah dan audit. Pengelompokan pengguna ke dalam grup dan struktur direktori yang terorganisir memudahkan manajemen akses sesuai kebutuhan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.